Oke, baik. Saya akan menjelaskan soal kuis ya. Jadi minggu ini adalah pertemuan kita itu adalah kuis. Nah, ini adalah materi kita sebelumnya ya, yang sudah juga saya jelaskan atau juga sudah saya buat videonya. Silakan ditonton. Anda kuisnya nanti membuat ini. Ya, saya jelaskan dulu. Ini namanya contoh dari lembar kerja FMIA. Ya. Nah, di lembar kerja ini, Anda akan membuat analisis modus kegagalan dan dampaknya. Ya, yang nanti alat yang atau metode yang kamu pakai itu adalah FEMA. Nah, kan rata-rata di kelas ini sudah bekerja semua ya. Nah, dari pekerjaan Anda buat aktivitas ya. Anda buat aktivitas dari pekerjaan Anda masing-masing. Nah, contoh misalnya di sini pekerjaannya misalnya persiapan teknis. Ini dia bekerja di rumah sakit ya. Jadi silakan dibuat nama prosesnya apa. Misalnya nama prosesnya itu adalah persiapan perawatan cuci darah. Nah, Anda pekerjaan yang Anda lakukan itu apa? Silakan. Nama prosesnya apa, kemudian Anda buat siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat? Kalau di sini misalnya yang terlibat itu ada ketua dan ada anggota. Tapi di tempat Anda bekerja, siapa yang terlibat dalam proses ini? Kalau memang misalnya cuma satu orang, buat aja satu orang, siapa namanya. Tapi kalau misalnya kegiatan itu, proses itu dilakukan beberapa orang, sebutkan saja namanya siapa. Kalau memang tidak ada ketua dan anggota, nggak usah disebut ketua dan anggotanya. Sebutkan aja siapa saja yang terlibat, boleh. Atau kalau memang dia misalnya ada bidangnya, boleh kamu buat bidangnya apa dan namanya siapa. Ya, jadi Anda buat salah satu proses dari pekerjaan Anda masing-masing. Silakan pekerjaannya bebas. Yang penting pekerjaan itu adalah pekerjaan dari tempat Anda bekerja masing-masing. Ya, misalnya di dalam pekerjaan ada beberapa pekerjaan atau ada beberapa proses. Ambil salah satunya aja. Ambil salah satunya aja. Contoh di sini itu adalah misalnya persiapan perawatan cuci darah. Ya, materinya bisa Anda lihat di pertemuan kita sebelumnya. Saya jelaskan dulu. Oke, nah dari proses persiapan perawatan cuci darah, Anda tentukan apa saja aktivitasnya ya dari proses ini. Nah, misalnya dicontohkan di sini misalnya persiapan teknis yang pertama, kemudian yang kedua penanganan pasien dan seterusnya sampai misalnya di sini ada 5 kegiatan. Nah, aktivitas dari proses kalian tadi itu bebas ya. Bisa bisa seperti contoh ada 5 kegiatan atau ada 5 aktivitas atau mungkin lebih atau misalnya cuma 3 aktivitas aja bebas. Ya, jadi sesuaikan dengan pekerjaan berdasarkan proses kamu masing-masing. Nah, setelah Anda isi aktivitas ya dalam proses ini tadi, nah apa kemungkinan kegagalannya, modus kegagalannya apa? Misalnya untuk aktivitas persiapan teknis, kegagalannya adalah misalnya terjadi polusi mikrobiologi air bla bla bla. Kemudian yang kedua terjadi juga polusi progenik bla bla bla. Nah, jadi dari masing-masing aktivitas Anda buat modus kegagalannya berdasarkan aktivitas. Kemungkinan kegagalannya itu apa? Nah, kayak gini ya, pada saat persiapan teknis mungkin akan terjadi 2 polusi seperti itu. Oke, nah setelah Anda tentukan modus kegagalan, Anda buat dampak kegagalannya apa? Ya, dampak kegagalannya apa? Misalnya untuk polusi mikrobiologi, dampak kegagalannya itu akan terjadi infeksi pada pasien. Misalnya, begitu juga dengan polusi yang progenik ini akan terjadi kegagalannya adalah terjadi infeksi pada pasien. Nah, di pekerjaan Anda apa kegagalannya? Ya. Nah, dari sini Anda tentukan eh, S, O, dan D-nya. Ya, S, O, dan D yang Anda bisa tonton di video Ibu sebelumnya apa itu S, ada ringnya ya, ada ring nilainya. Silakan tentukan sendiri apa itu S, apa itu O, dan apa itu D. Nanti dapatlah RPN. Nah, dari RPN ini, RPN itu perkalian dari ketiga ini tadi ya, D, S, O ini, dapatlah RPN. Dari RPN itu baru bisa kita tentukan berapa kategori peringkatnya. Kategori peringkatnya juga sudah ada ring nilainya. Silakan
pahami materi Ibu sebelumnya. Kemudian, apa rekomendasi penanganan? Nah, misalnya nih, dia peringkatnya kan tinggi, ya. Yang buat penanganannya itu adalah yang tingkat peringkatnya tinggi, sedang. Ya, jadi sedang, tinggi, dan di atas itu misalnya sangat tinggi dan seterusnya. Nanti buat penanganannya apa? Misalnya kalau dia RPN-nya tinggi, maka kita buat penanganannya misalnya nih meningkatkan frekuensi pengecekan air apa. Nah, di pekerjaan kamu, di aktivitas kamu apa penanganannya? Ngapain? Ngapain ya? Nah, begitu juga dengan kalau dia RPN-nya sedang, ya. Nah, ini contoh ada 3 RPN yang bernilai peringkat sedang dan tinggi. Nah, kalau dia rendah, berarti tidak ada penanganan. Artinya dia aktivitasnya bisa dilakukan secara baik. Kalau dia rendah seperti ini, misalnya di bawah sini ada lagi yang tinggi, dibuat kalau dia tinggi atau sedang, buat apa penanganannya? Ya, kemungkinan kegagalannya ya, apakah dia tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kalau dia RPN-nya tinggi dan Anda sudah buat penanganannya, nah kalian buat kira-kira kemungkinannya setelah dilakukan penanganan, misalnya sudah bisa tertangani dengan merekomendasikan penanganannya apa, buat lagi S-nya berapa, O-nya berapa, dan D-nya berapa, sehingga dapat dihitung RPN-nya berapa baru masuk kategori yang mana ya. Kalau dia setelah ditangani misalnya masih masuk kategori tinggi atau mungkin menjadi sedang, berarti Anda buat lagi yang seperti ini. Anda buat lagi yang seperti ini. Mulai dari rekomendasi penanganan yang kedua berarti kan, kalau ini kan yang pertama. Buat lagi SD dengan O-nya, RPN-nya dapat sampai dia menghasilkan tingkat penanganannya rendah. Peringkat ininya rendah. Kategori peringkatnya itu ada rendah. Ya, jadi kuisnya itu adalah Anda buat aktivitas dari pekerjaan Anda masing-masing dan dianalisa dengan membuat modus kegagalan dan dampak pakai metode FMEA sebelum dilakukan penanganan dan setelah dilakukan penanganan. Buat tabelnya kayak gini aja, ikuti aja tabel seperti ini, nanti dikumpulkan di file ya di e-learning, nanti bakal saya buat untuk ngumpul filenya. Saya kasih waktu 1 minggu inilah. Ya, jadi kita mulainya kan Kamis ya, mulainya Kamis berarti paling lambat Minggu lah, paling lambat Minggu sudah Anda kumpulkan jawaban dari kuisnya masing-masing. Buat dalam bentuk PDF ya, jangan lupa nama dari filenya, buat nama kamu dan NIM-nya masing-masing. Oke, itu saja penjelasan Ibu tentang soal dari kuis kita minggu ini.